Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Jumpa lagi di dalam ibadah kita pada hari ini, meskipun secara online. Mari saya undang kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan hati kita, mengucap syukur atas segala yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan memulai ibadah kami dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini, kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan hati. Datang pada Tuhan, menyembah Dia. Raja yang agung, Raja yang mulia. Biarlah kita datang menyembah Dia, menyukakan hati. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu,
bagimu. Kau hadir dalam hidupku, bimbing ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku menyembah, ku memujimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur kepadamu ya Bapa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kalau kami ada saat ini. Kesehatan yang Tuhan berikan, dan kehidupan yang boleh kami jalani, itu semua karena kasih Tuhan. Biar kami tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan beri. Biar setiap waktu-Mu Tuhan yang Kau berikan berharga untuk kami. Kami boleh mempergunakannya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini, kami mau undang senantiasa kuasa Roh Kudus untuk hadir melawat kami semua. Walaupun kami ibadah secara online Tuhan, tetapi percaya Engkau ada dimanapun anak-anak-Mu menyembah, di mana anak-anak-Mu beribadah, Engkau hadir Tuhan dan melawat kami. Terima kasih Tuhan, biar kami mau memulai ibadah ini dengan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, syukur kepada Tuhan. Biarlah kita masuk gerbangnya Tuhan, menaikkan ucapan syukur, naikkan puji-pujian dengan penuh semangat. Yuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
kita akan menyaksikan persembahan dari Mazmur Bakti, kemudian dilanjutkan dengan pesan gembala. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, kesulitan melanda hampir sebagian warga masyarakat. Peraturan pemerintah untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini terkadang seperti pil pahit yang harus kita telan untuk kebaikan kita bersama. Namun masalahnya adalah bagaimana dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin bisa ditunda lagi atau ditawar lagi. Apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan terhadap orang-orang yang tidak seberuntung kita? Gereja kita di bulan Agustus ini mencanangkan sebagai bulan diakonia. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa salah satu tugas dan panggilan gereja adalah untuk melayani kebutuhan sesama yang berkekurangan. Oleh sebab itu, di bulan ini kita mengambil tema Love and Kindness, kepedulian dalam tindakan nyata. Bagaimana kita dapat menunjukkan kepedulian dan kasih kita? Di minggu yang pertama, kita akan diingatkan bahwa kita dapat menunjukkan kasih dan kepedulian lewat hal-hal kecil dan sederhana. Bahkan Tuhan berkata bahwa secangkir air sejuk yang kita berikan kepada sesama
itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi bukan soal berapa banyak yang dapat kita berikan, tetapi Tuhan melihat sejauh mana kerinduan kita untuk memberi dan menolong sesama. Di minggu yang kedua kita akan belajar bahwa kerelaan untuk memberi harus dilandasi dengan kesadaran bahwa kita telah terlebih dulu menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus punya sikap mental memberi, bukan menerima. Selanjutnya di minggu yang ketiga, kita akan diingatkan bahwa dalam firman Tuhan, kasih adalah yang terbesar, melebihi iman dan pengharapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh kita menjadi orang-orang yang berbahagia jika kita dapat menjadi agen kasih daripada Tuhan bagi sesama kita. Di minggu yang keempat, kita juga akan diingatkan bahwa kasih itu identik dengan pengorbanan. Sama seperti yang Tuhan Yesus teladankan buat kita. Karena kasihnya, Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Demikian juga kita, kalau kita mau mengasihi, maka harus ada kesediaan untuk kita berkorban. Pada akhirnya di minggu yang kelima, kita akan diingatkan bahwa kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama itu berpacu dengan waktu. Ada saatnya mungkin kita ingin untuk berbagi, berbuat baik, tetapi kita tidak memiliki lagi kesempatan itu. Oleh karena itu, selagi kita masih memiliki kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk kita berbagi dan menjadi berkat. Doa saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, pandemi ini tidak menjadikan kita orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, atau mata hati kita tertutup untuk melihat kebutuhan orang lain. Sebaliknya, kita dapat menjadi agen kasih dan kebaikan bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani sesama, yang mengasihi sesama, terlebih lagi Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu melayani kita, mengasihi kita. Biarlah kita juga boleh belajar daripada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yang terpecah
kiara lala masih kiara. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan, urapan-Mu, pewahyuan dari-Mu turun ke atas kami Tuhan. Dan kala pada hari ini, kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Ini adalah satu karunia, satu anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biarlah Engkau beserta dalam kebaktian pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki pada bulan Agustus. Bapak Ibu, sesuai dengan pesan gembala bahwa tema gereja bulan ini adalah kepedulian dalam tindakan nyata. Dan hari ini saya akan sampaikan atau bawakan subtema yaitu secangkir air sejuk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini sungguh satu hal yang sangat saya rasakan baru pertama kali ini. Saya membawakan firman Tuhan, memakai masker, tidak enak ya. Sungguh sangat tidak enak, tidak nyaman. Tapi inilah kita harus ikuti prokes. Untuk protokol kesehatan ya yang dicanangkan oleh pemerintahan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, subtema secangkir air sejuk saya ambil dari Matius ya, dari Matius 10 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ini satu firman Tuhan yang sungguh sangat dalam ya. Tuhan Yesus berkata, katanya barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan hilang upahnya daripadanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bulan diakonia, bulan Agustus, gereja kami mengatakan bahwa ini bulan diakonia. Bulan diakonia adalah bulan pelayanan gereja. Ya. Kalau kita baca diakonia itu adalah pelayanan gereja. Pelayanan diakonia adalah tugas gereja untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama yang berkekurangan. Dalam berbagai bentuk. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa pelayanan itu diperlukan? Agar mereka dapat mandiri dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi diakonia itu satu pelayanan dari gereja ya untuk orang-orang yang kurang mampu,
atau berkekurangan, ya dalam bentuk apapun. Mungkin secara finansial, mungkin secara imannya, ya. Apalagi sekarang, ya dalam pandemi seperti sekarang ini, orang banyak yang stres, orang kaya banyak yang stres, ya. Orang susah malah ada yang kuat imannya, ya. Tapi kebanyakannya semua mereka takut. Takut apa? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka takut mati, ya. Mereka takut mati. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita harus sama atau kita sama dengan mereka? Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Ya, mari sebelum selanjutnya saya akan bawa ke Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu perikop, ya, yang ada dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40, ya. Kita akan baca dalam Matius 25 ayat 34 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 35, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melayani aku, melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Firman Tuhan saya sampaikan di sini saja, sampai di sini. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar, terlebih melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, ayat tadi menceritakan perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang penghakiman terakhir. Apa yang dimaksud apa yang dimaksud dari firman ini? Mereka yang di sebelah kanan. Ada yang sebelah kanan, pasti ada yang di sebelah kiri, kan? Apa yang dikatakan, katanya apa? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yaitu dia berbicara kepada orang di sebelah kanan. Kalau kita naik sedikit satu ayat
ke atas, yaitu dari ayat 33, dari Matius 25 ayat 33, di situ dikatakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu, ayat ini jelas ya. Kalau kita lihat apa yang dimaksud oleh ayat ini. Di sebelah kanan. Berbicara kepada orang yang di sebelah kanan. Yaitu domba-domba. Kalau bicara tentang domba-domba adalah murid-murid Tuhan. Orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang benar. Ya. Beda dengan kambing. Ya. Sebelah kiri kambing. Sebelah kanan adalah domba-domba. Dan Tuhan katanya kepada orang yang sebelah kanan. Berarti kepada saya dan kepada Bapak, Ibu semuanya, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita adalah yang mengaku anak Tuhan. Itu posisinya ada di sebelah kanan Tuhan. Sebagai domba-domba. Dan apa yang firman Tuhan tadi katakan? Di situ dikatakan katanya, pada saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Pada saat aku haus, kamu memberi aku minum. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kapan hal itu dilakukan? Kapan? Ya. Di ayat yang di sini ayat ke-39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, atau di atasnya yaitu ayat 38, bila manakah, atau ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang pada saat itu bertanya, bila manakah Tuhan dilihat lapar, kita memberi makan Tuhan. Tuhan dilihat haus, Tuhan memberi kita minum. Kita memberi Tuhan minum. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, atau Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu dikatakan, pada saat kita memberi orang kecil, orang susah, kita memberi makan, itu sama dengan pada saat kita memberi makan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Mungkin kita berpikir, kita memberi kepada orang miskin, kepada orang susah, kepada orang yang sungguh sangat membutuhkan. Mungkin itu saat kita pikir wajar aja. Kalau saya punya lebih, saya kasih aja. Ya. Mungkin ngasihnya juga sisa. Benar enggak? Kalau kita memberi kepada orang, katakanlah pengemis, kita pasti kasih uang yang paling kecil, yang kumal, ya, yang ya mungkin kurang berarti lah, ya. Nah, firman Tuhan tadi katakan, kalau kita memberi kepada orang kecil, itu sama dengan kita memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya membaca firman ini, saya renungkan firman ini, baru hati saya terbuka. Berarti selama ini kalau kita memberi itu kadang suka pilih-pilih. Gitu enggak? Kalau kita memberi kepada orang yang kaya, beda lagi. Kalau kita memberi kepada orang yang selevel, itu beda lagi.
Tapi coba kalau kita berikan yang ke orang yang miskin, paling kita kasih sisa. Ya, orang itu udah natur, orang tuh mungkin begitu ya. Kalau orang, coba dalam undangan aja. Undangan itu yang paling diundang itu orang-orang kaya dulu kan. Orang-orang yang berduit. Orang-orang susah tuh jarang diundang. Karena pikir apa? Kalau dia datang juga paling ngasih cuma oban lah ya. Atau cepekeng lah. Tapi kalau si ini diundang paling tiau nih ngasihnya. Cuan kan, untung kan. Orang tuh sekarang tuh demikian ya. Mau kaya, dia mau tambah lebih kaya lagi. Ya. Dia nggak akan mikir. Coba kalau Bapak Ibu kita kasih, kita undang orang yang susah, orang yang miskin. Waduh, itu orang yang miskin pada saat kita undang, dia sungguh-sungguh sangat bersuka cita. Ya, mungkin dia tidak bisa memberi angpau ya, memberi uang untuk keundangan. Tapi hatinya dia penuh dengan sukacita. Dia pasti akan berdoa terus ya. Kiranya Tuhan yang mengundang saya itu Tuhan berkati ya, karena sudah mengundang saya. Itu kan satu hal yang indah ya, satu hal yang luar biasa ya. Daripada kalau kita memberi kepada orang yang kaya, dia cukup mungkin bilang terima kasih ya. Itu terima kasih juga kalau itu pemberian kita itu mungkin sesuai dengan sesuai dengan hatinya. Ini cuma basa-basi aja lah. Makasih ya. Tapi coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih sepotong roti, sepotong kue yang enak kepada orang yang susah, yang nggak pernah makan kue tart yang enak, waduh, begitu berterima kasih, dan itu akan berkesan di hatinya. Si Tuhan ini baik sekali ya, dia kasih makanan yang enak. Itu akan terus. Dan itu firman Tuhan katakan, ya sama seperti tadi Tuhan katakan, beri kepada orang yang kecil, maka apa katanya? Di sini Tuhan katakan di ayat ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berarti kalau kita melakukan pada orang yang hina, menurut kita, orang yang susah atau kesusahan, itu sama dengan kita menolong atau memberi kepada Tuhan. Dan itu upahnya luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita peduli terhadap sesama. Sekali, sebab apa Bapak Ibu? Sebab esensi kekristenan itu kasih, ya. Itu kasih. Kekristenan kita mengajarkan kita harus punya empati. Ya. Dari sejak dulu. Saya udah 65 tahun. Dari sejak sekolah minggu diajarkan tentang kasih. Agama kita adalah agama yang luar biasa. Kalau kamu ditampar pipi kamu, yang sebelah kiri, kasih lagi sebelah kanan. Luar biasa ya. Itu dulu waktu saya sekolah di SD, SMP itu, kadang teman-teman suka ngomong, tempeleng itu si Yosef. Kan firman Tuhan katakan sebelah kiri dikasih sebelah kanan. Kadang saya bilang, apa lo? Tempeleng saya tempeleng lagi, saya bilang. Bukan tempeleng lagi, saya hajar, saya bilang. Padahal esensi kekristenan adalah apa? Kasih. Kasih itu tidak bisa diapakan,
kasih itu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Orang lain cukil mata kiri, kita akan ganti mata dianya. Ya, kalau ada masalah, kita harus balas masalah itu. Tapi esensi kekristenan bukan. Esensi kekristenan adalah kasih. Dan kasih ini Tuhan ajarkan. Di mana Tuhan sampai mati di atas kayu salib untuk menembus kita, dosa-dosa kita. Dia melakukannya itu dengan kasih. Sehingga kasih dikatakan adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Kasih itu akan ada selama-lamanya. Dalam firman Tuhan dikatakan, pengharapan, iman, dan kasih. Pengharapan itu bisa habis, ya. Iman itu juga bisa selesai. Tapi kalau kasih, itu katanya menutupi segala kesalahan. Benar Bapak Ibu, ya. Coba pikir, kalau kita bermusuhan, salah satu punya kasih, pasti permusuhan itu akan selesai. Karena dengan kasih, ya. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan kita. Biarlah kita dapat mengimplementasikan hal-hal yang tadi kita baca dalam firman Tuhan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Bukan untuk teori saja, ya. Tapi melakukan itu, mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyadari, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang berkekurangan. Bulan diakonia, Agustus adalah bulan diakonia. Tepat, ya. Saya waktu mendapat tugas pelayanan dari Bapak Gembala, saya pikir, sangat tepat sekali. Bulan Agustus adalah bulan diakonia. Di saat pandemi seperti sekarang, orang-orang di sekitar kita, waduh, ya, serba kesusahan, serba ketakutan, ya. Tapi satu hal, saya waktu kita Komsel, saya katakan kepada teman-teman di Komsel, waduh, saya bilang, sekarang corona itu sudah mendekati. Setiap berapa hari sekali itu di dekat rumah saya itu ada masjid yang suka memberi pengumuman innalillahi, ya, sudah kembali ke rahmatullah. Itu hampir sehari ada, dan sehari atau 2 hari ada, ya. Padahal saya tahu orangnya itu masih muda-muda. Dan saya tanya kenapa? Tanya sesak napas. Sakit sesak napas. Berarti Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita percaya, ya, kalau Tuhan kita menolong kita. Tadi pujian tadi dari worship leader dikatakan memasuki gerbangnya dengan pujian. Biarlah kita memasuki gerbang Tuhan dengan pujian. Biarlah di bulan Agustus ini kita melakukan, kita memasuki bulan Agustus ini, kita masuki dengan pujian. Ya, karena apa? Karena melalui pujian, melalui ucapan syukur kita, ya, kita dapat melalui semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya dapat WA juga dari saudara saya atau saudara seiman saya. Ini WA-nya sangat unik, ya. Dia bilang gini, ada seorang bapak, dia kena corona, dia
sehari semalam di rumah sakit, dapat oksigen, ya. 24 jam dapat oksigen, puji Tuhan, si bapak itu sembuh, ya. Cabut lagi oksigen, periksa sama dokter, boleh pulang katanya, ya. Nah, waktu pulang dia tanya berapa harus bayar. Ternyata hitung-hitung itu oksigen dengan peralatannya segala macam itu harus bayar 1,5 juta. 24 jam, Bapak Ibu, ya. 24 jam 1,5 juta. Bapak itu dia menangis. Menangis. Sehingga TU atau tata usaha dari rumah sakit bilang, kenapa Bapak menangis? Apakah kebesaran? Apa Bapak nggak punya uang? Enggak, saya orang mampu. Saya orang cukup lah ya untuk bayar 2,5 juta gitu. Cuman saya menangis kenapa? Karena saya ingat, saya itu sekarang udah berumur sekitar 65 tahun. Bayangkan, kalau selama 65 tahun, itu saya harus bayar oksigen sehari, semalam atau 24 jam itu 1,5 juta. Saya 65 tahun, kali 365 hari, ya, kalikan 1,5 juta. Berapa uang? Tapi Tuhan memberi saya gratis, Bapak itu. Ini satu cerita refleksi, tapi membuat kita coba jadi mawas, ya. Benar-benar Tuhan itu baik. Dan sudah sebaiknya lah, Bapak Ibu, dalam bulan diakonia ini, kita harus ikut, ya, bersama dengan gereja, kita ikut membantu, menolong orang di sekitar kita, ya. Orang, terutama orang seiman, ya, pertama, ya. Baru ke tetangga setelah, ya. Orang seiman yang perlu kita tolong terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak akan panjangkan firman ini. Saya akan tutup firman ini dengan satu ayat, ya. Ayatnya itu ada dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 dan 2. Itu versi firman Allah yang hidup, ya. Mungkin Bapak Ibu kalau di dalam Alkitab LAI, ya, yang biasa kita baca, mungkin itu agak sedikit beda, ya, kata-katanya. Tapi maknanya dalam firman Allah yang hidup itu sangat jelas, ya. Di situ dikatakan apa? Berilah dengan limpah, karena pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Bagikan pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang, karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Bapak Ibu, saya waktu baca firman ini, saya sungguh hati saya hancur, ya, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, berikan saya kemampuan, ya. Kalaupun saya punya sedikit, saya bisa itu untuk orang lain. Ajar saya untuk saya dapat melakukan, dapat mengimplementasikan, ya, menerapkan firman itu dalam kehidupan, ya. Bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi jadilah pelaku firman yang baik. Sebab apa? Bapak Ibu, setiap perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Bapa di surga. Kita juga diingatkan kalau kerelaan memberi atau berbagi sering kali tanpa kita sadari akan mendatangkan pahala bagi kita dalam kekekalan. Amin. Saya undang untuk kita angkat satu pujian, mengasihi lebih sungguh.
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau sudah melayani kami terlebih dahulu. Sudah selayaknya lah kami melayani orang-orang di sekitar kami. Orang-orang yang tidak beruntung. Orang-orang yang memerlukan pertolongan. Karena kami tahu Tuhan, kami baru tahu, baru sadar bahwa kalau kami mengasihi atau melayani orang-orang di sekitar kami yang berkekurangan, itu sama seperti kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas teguran-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Yosef Gunawan yang telah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama-tama, masih di dalam rangka penetapan PPKM darurat oleh pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 di kota kita, maka untuk ibadah raya minggu depan tanggal 8 Agustus, ibadah di gereja kita masih dilaksanakan secara online. Sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel Gia Malaer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat dapat juga mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12:15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa dapat men-scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar untuk mengikuti ibadah youth tersebut. Yang ketiga, kami juga mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 sampai 6.30 pagi.
Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, kami juga mengundang kaum wanita untuk dapat menghadiri ibadah kaum wanita Gereja Isa Masih Malaer yang akan diadakan pada hari Kamis ini 5 Agustus 2021 pukul 4 sore. Dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan yang ke-76, ibadah kaum wanita bulan ini akan diisi dengan acara Games Quizzes Team. Ya, ketentuan dan link Zoom-nya Bapak Ibu dapat lihat di layar. Baik, yang kelima, sebagaimana tadi disampaikan di dalam pesan gembala maupun firman Tuhan, ya, bulan Agustus ini menjadi bulan diakonia bagi gereja kita, di mana dana yang terkumpul akan disalurkan untuk jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi, juga bantuan biaya pendidikan sekolah, pembagian sembako kepada masyarakat, dan sebagainya. Kami mengundang jemaat yang rindu untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan dapat ambil bagian untuk menjadi saluran kasih dan kebaikan buat saudara-saudara seiman kita, maupun juga untuk masyarakat. Bagi Bapak Ibu, saudara yang terbeban, dapat nanti mengisi formulir yang akan dibagikan melalui WA Sekretariat Gereja untuk keterlibatan Bapak Ibu Saudara di dalam bulan diakonia ini. Baik Bapak Ibu, itu saja pengumuman. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, dapat melakukan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu saudara-saudara dapat juga mengirimkan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu saudara-saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan memasukkan nilai nominal persembahannya. Baik Bapak Ibu, demikianlah warta hari ini. Mari saya undang kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami, supaya kami memiliki kasih dan kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang membutuhkan, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau menjadi egois. Tetapi kami yang telah mengalami kasih Tuhan, yang telah menerima kasih Tuhan, kami juga boleh memancarkan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Yosef Gunawan yang telah menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan pakai beliau di dalam pelayanannya. Tuhan memberkati juga baik di dalam usahanya, di dalam keluarganya. Ada kasih karunia Tuhan melimpah buat kehidupan Bapak Yosef. Tuhan, saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap persembahan yang dikumpulkan oleh anak-anak-Mu sebagai tanda ucapan syukur. Hamba berdoa memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai bagi pelebaran keluasan kerajaan-Mu. Dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah. Secara khusus, hamba berdoa bagi setiap sidang jemaat-Mu yang terbeban, yang tergerak Tuhan, untuk terlibat di dalam bulan diakonia ini Tuhan. Untuk kami boleh mengambil bagian, membantu sesama kami yang membutuhkan. Hamba-Mu percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang merahmati kami, bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, tetapi juga Tuhan, Engkau menyediakan pahala yang besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan yang akan menjamah menggerakkan hati jemaat-Mu untuk ambil bagian
di dalam pelayanan diakonia ini. Terima kasih Bapa, kami juga saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kota di mana kami berada. Tuhan, Engkau yang akan menolong untuk mereka dapat dengan hikmat Tuhan mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan, dokter-dokter, perawat-perawat Tuhan, petugas-petugas di rumah sakit, bahkan mereka yang juga Tuhan bertugas di pemakaman. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesehatan, perlindungan kepada mereka di dalam menjalankan tugas mereka memberikan perawatan kepada masyarakat yang sakit, supaya mereka juga tidak terpapar oleh virus COVID ini. Dan hamba berdoa Tuhan, biar rahmat-Mu turun atas bangsa kami, atas kota kami, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir Tuhan. Nah kami tahu hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong bangsa kami, bahkan umat manusia di muka bumi ini, di masa pandemi ini. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Hamba berdoa mohonkan berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam pekerjaan usaha mereka sepanjang minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Di dalam kesehatan mereka, baik mereka yang dapat menjalankan tugas pekerjaan dari rumah maupun mereka yang harus berinteraksi dengan banyak orang. Tuhan, Engkau yang memberkati kesehatan mereka. Hamba-Mu juga berdoa, biarlah sukacita damai sejahtera boleh tetap melimpah di tengah-tengah keluarga sidang jemaat-Mu di masa pandemi ini. Memberkati anak-anak kami Tuhan, sementara mereka harus belajar secara online. Tuhan memberikan semangat, memberikan hikmat untuk mereka dapat belajar dengan baik. Terlebih Tuhan, hamba berdoa, biarlah kehidupan rohani kami terus Tuhan mengalami kuasa Tuhan, mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Sehingga kami sungguh melihat Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami alaskan segala seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.